yang sempat viral juga dulu yang saya bantu pada saat Hari Raya Kurban, saya bantu sapi yang lepas di jalan tol. Waktu bagi orang yang sedang dalam ambulan itu pasti sangat berharga. 1 menit, 1 detik pun sangat berharga buat mereka. Pada saat misalnya saya lagi bawa ambulan, itu kita lagi berjuang dengan waktu. Masih ada beberapa masyarakat yang mohon maaf tidak memberikan akses untuk kendaraan lewat. Bisa dilihat di video saya, ada beberapa yang seakan-akan kayak mau menghalangi atau enggak, dia mepet supaya nanti begitu ambulan lewat dia langsung ngikut dari belakang. Percayalah, di luar sana di daerah masih banyak polisi yang berbuat baik, masih banyak polisi yang ada dan hadir untuk masyarakat. Salam Defenders, kembali lagi bersama saya Selvia, kali ini di podcast Tandev. Nah, ubur-ubur ikan lele, kali ini saya digerebek propos le. Mohon izin Bapak. Ya, Selamat datang di Tandev. terima kasih atas undangannya. Saat ini bisa berada di sini suatu kehormatan bagi saya secara pribadi. Siap, kami juga merasa sangat senang karena Bapak berkenan hadir dan datang di studio kami. Oke Pak, mungkin nanti next kami yang datang ya Pak ke kantor Bapak ya, boleh. Jadi udah sempat kelihatan nih kayaknya kalau Defenders sudah nggak asing sih kalau ngelihat Bapak. Ya, terima kasih. Kalau lihat views IG-nya juga lebih banyak daripada views IG-nya Tandev nih. Bapak Ibda Abster M. Wongkar. Siap. Saya nggak salah sebut ya Pak? Ya, benar. Ya kita kenal dengan Pak Abster ya. Ya. Beliau ini viral nih di beberapa sosial media, nggak beberapa tapi di semua sosmed. Viral karena aksinya yang mengawal ambulan. Ya. Tapi kita tidak akan langsung cerita ke sana Pak. Boleh dong saya tahu gitu. Defenders juga mungkin mau tahu perjalanan karir Bapak, cerita Bapak sebelum Bapak dikenal banyak orang nih. Oke. Boleh? Boleh. Oke, silakan Bapak. Jadi saya itu tahun 2009 masuk polisi dari Sulawesi Utara, dari Manado. Masuk polisi, puji Tuhan sekali tes langsung lulus. Pada saat pendidikan ditempatkan di Pusdik Polair Pondok Dayung. Okay. Selesai pendidikan itu, saya penempatannya pun di Ditpol Air Bahar Kampori pada saat itu. Saya berdinas di Polair Mabes itu kurang lebih 15 tahun sampai saat ini. Lama ya? Pada saat itu, tahun pertama sampai ke tahun ke-7, saya bertugas sebagai anggota Patroli Nusantara. Pada saat itu Satrolnus, Satuan Patroli Nusantara, di mana tugasnya patroli di Polda-Polda, BKO ke Polda-Polda. Jadi pernah bertugas di Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, ke Papua, Ambon, Ternate, Kalimantan, pernah juga ke Aceh. Ya, jangan-jangan 33 saat itu ya, 33 provinsi didatengin semua nih Pak. Belum semua sih, cuman sebagian besar sudah, pulau-pulau besar sudah pernah dikunjungi, pernah tugas di sana. Setelah 7 tahun itu saya pindah dimutasi ke bagian Provos Airut sampai saat ini. Tahun lalu 2024 sempat sekolah SIP jadi peralihan dari Bintara ke Perwira. Penempatan kembali ke sebagai Panit Propos Korpol Airut Bahar Kampori. Berarti itu jabatan sekarang. Jabatan sekarang. Nah, bertugas sebagai, ya saya sebut saja perwira pengawalan ya. Ya. Apa sih Pak, cerita unik selain nanti kita bahas tentang ambulans ini, mungkin ada gitu kisah unik atau cerita unik yang Bapak temuin di lapangan selama bertugas? Ya, selama bertugas banyak hal sih yang pernah saya temuin pada saat dulu di kapal. Bisa saya keliling Indonesia melihat indahnya alam Indonesia, melihat daerah-daerahnya teman-teman yang lain. Ketika saat ini lebih fokus terutama sebagai pengawal pun banyak kisah-kisah lucu, kisah-kisah menarik yang saya alamin. Yang sempat viral juga dulu yang saya bantu pada saat Hari Raya Kurban, saya bantu
sapi yang lepas di jalan Oh, tol. Pernah ada di Nanti konten tim itu. cari videonya ya. Ada tuh. Jadi pada saat hari raya Kurban, kami perjalanan ke kantor mau melaksanakan kurban. Sebelum tol keluar Ancol itu ada sapi kurban yang lepas dari, dia lepasnya di luar tol, kaburnya ke dalam tol. Jadi di dalam tol saya bantu karena macet kan, Itu Bapak lagi bawa motor apa mobil tuh? Lagi bawa motor. Udah seragam berarti seragam. Iya, lengkap. Lagi Seragam lengkap bantuin sapi. Ngamanin sapi. Ngamanin sapi, oke. Tapi saya diseruduk saya 2 kali atau 3 kali ditanduk gitu. Cuman saya karena macet, mobil mau lewat, sapinya waktu itu lagi agak liar kan. Mungkin dia tahu mau disembelih ya. Jadi memang pada saat itu ya lagi dibantu, tahu yang punya datang nyamperin, akhirnya kendaraan yang macet kurang lebih 2-3 km itu bisa lewat. Ini saya baru tahu nih Pak, nih nanti ditulis ya nih. Itu menarik nih. Karena masuk di mana-mana sih di Oke, berarti saya nih yang ketinggalan nih. Karena waktu itu saya langsung harus tayang hari itu. Saya juga langsung posting hari itu. Biar berarti di IG ada ya Pak? IG, TikTok ada. Nanti kita stalking IG-nya. Ada. Itu hal-hal lucu sih. Kalau hal-hal yang bikin saya berusaha untuk terus berbuat baik seperti yang selalu saya katakan di closing video, teruslah berbuat baik karena berbuat baik membuat kita bahagia itu. Kenapa saya bilang buat kita bahagia? Karena saya ngajak masyarakat, ngajak teman-teman untuk ayo kita berbuat baik. Berbuat baik itu menurut saya nggak harus dengan kayak cara saya sebagai ngawal ambulan atau bantu orang di tol. Ya berbuat baik itu mulai dari diri kita sendiri. Pertama ya kita bisa bantu orang, misalnya nyebrangin orang yang sudah lebih tua dari kita, atau dengan salam sapa. Karena sekarang kita dulu masih kecil ya, masih sekolah. Saya ngalamin kalau lewat di tongkrongan ada orang tua, selamat siang Pak, permisi Pak. Kalau sekarang kayaknya udah jarang banget kita lagi nongkrong, ada anak sekolah lewat disalamin itu. Kayaknya udah jarang banget sekarang. Sih, Pak. Jadi kayak ya siapa lu siapa gue gitu. Bahkan di jalan pun biasanya orang kalau ada orang itu lewat nyelonong aja karena malah main HP betul. Nah, makanya menurut saya budaya-budaya seperti ini harus kita pertahankan. Ya, hal-hal menarik ya ketika saya bantu dan saya melihat langsung yang saya bantu itu siapa. Ternyata pas saya lihat yang turun dari ambulan itu anak-anak kecil yang saat itu lagi butuh penanganan medis, terutama dari Yayasan Ayah Sarah tuh ada. Dia satu yayasan yang menampung banyak anak-anak yang butuh pengobatan, harus selalu ke Harapan Kita ataupun ke RSCM karena mohon maaf ya di badan anak-anak bayi ini banyak yang sudah kepasang infus, yang punya kanker, punya tumor. Begitu saya lihat ya hati sedikit terenyuh sih. Makanya saya dari hal-hal seperti itu membuat saya berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama menjadi polisi yang baik bagi institusi saya. Karena saya tahu anak saya bisa sekolah, istri saya bisa merawat anak-anak, semua hasil dari kerja saya sebagai seorang polisi. Oke, jadi menarik sekali cerita Bapak tadi, menyentuh hati saya. Jarang nih hati saya tersentuh. Tapi dengar cerita Bapak saya terhura. Oke Bapak, dengan video-video yang viral nih Pak, mungkin banyak yang salah paham gitu. Sebenarnya Bapak nih penugasannya atau sekarang nih sebagai apa gitu? Jadi pada saat jabatan Bintara Pengawalan, tugas pokok saya sebagai pengamanan dan pengawalan terhadap pimpinan saya di kantor, terhadap alutsista di kantor. Di kantor kan kalau misalnya ada pergeseran peralatan dinas ataupun pergeseran pasukan dari satu tempat ke tempat lainnya, tugas saya pengamanan dan pengawalan terhadap hal-hal tersebut, maupun membawa dokumen penting atau barang-barang penting yang harus diamankan oleh provos. Nah, pada saat perjalanan dinas seperti itu, kadang saya bertemu dan sering bertemu dengan kendaraan yang membutuhkan pertolongan. Salah satunya ambulan ataupun pemadam kebakaran. Tapi memang
lebih sering ketemunya ambulan. Damkar ada beberapa kali. Secara undang-undang, ambulan yang membawa orang sakit ini termasuk kendaraan prioritas nomor 2. Oleh karena itu pada saat lagi melakukan pengawalan pun saya tetap memprioritaskan ambulan. Kalau itu searah, ambulan pun saya taruh di depan rangkaian, di depan pasukan maupun di depan pimpinan, dan saya ngawal itu searahnya kita kemana untuk membantu. Jadi saya tetap istilahnya yang saya kawal pun tetap terkawal, ambulan pun Ambulannya tetap juga kita bantu gitu. Nah, saya dari waktu Bintara kan mulai bikin video itu waktu saya Bintara ya. Awal mulanya sih saya bantu ambulan ya, sebelum viral pun sekarang, dari dulu sudah sering bantu ambulan. Cuman waktu itu belum ada kamera di motor saya. Oke. Jadi awal mulanya viral itu ketika pada saat Lebaran saya arah pulang habis dinas, saya ketemu ambulan yang sedang membawa jenazah dari Tangerang menuju ke Bandung kalau nggak salah waktu itu. Pada saat di tol, kurang lebih di tol Jor mengarah ke Bandung, saya pas di Pasar Minggu, putaran exit tol Pasar Minggu situ, saya ketemu ambulan, saya bantu sampai ke Bekasi waktu itu. Setelah itu karena saya searah saya pulang, saya bantu, udah selesai. Pas saya mau pulang, saya keluar, ambulannya lanjut, saya bantu, udah. Saya karena menurut saya itu hal yang sudah biasa saya lakukan, saya anggap tidak ada terjadi apa-apa. Ternyata pas besok harinya pagi-pagi saya bangun, saya buka handphone, lihat WA, kok banyak yang WA, kok rame. IG udah banyak yang DM masuk, followers naik langsung. Follower juga naik. Waktu itu kan awal mula saya cuma 1.800 ya. Pada saat itu langsung jadi 12.000. Waduh, keren. Oke, jadi itu loh, didengarkan. Tapi nih Pak, selain itu tentu saya lihat sebagai dampak positifnya Bapak di jalan juga membantu membantu orang. Saya yakin bukan hanya ambulans yang Bapak bantu sebenarnya, cuman memang yang sekarang banyak viral tuh ambulans, ya kan? Nah, apa ya, selain dari positifnya, Bapak ada nggak sih dapat apa ya, udah melakukan kebaikan nih, tapi ada gitu negatifnya ada aja gitu, pernah nggak selama ini? Selama ini sih kalau tanggapan negatif ya nggak ada sampai saat ini. Cuman ada beberapa sih saran masukan supaya bagaimana kita tetap istilahnya saran masukan yang membuat supaya ketika kita minta jalan, masyarakat pun tetap memberikannya dengan ikhlas. Oleh karena itu saya membiasakan diri sampai saat ini, ketika kendaraan sudah menepi, saya memberikan jempol sebagai tanda terima kasih. Kalau mau teriak, Pak terima kasih Pak, ya belum tentu dia dengar juga. Betul. Tapi dengan memberikan tanda jempol, ya jempol ini kan baik, bagus. Tapi buat saya sebagai seorang pengawal, ini juga sebagai tanda dan ucapan terima kasih kita kepada masyarakat yang sudah menepikan sedikit kendaraannya, memberikan waktunya lebih, memberikan waktu sedikit buat kendaraan prioritas lewat, atau kendaraan ambulans lewat, atau kendaraan emergensi untuk melintas. Karena dengan menepi sedikit, memberikan ruang atau jalur yang baik, itu sudah sangat membantu. Oke, jadi kita masih ceritain ambulans deh ini. Tadi sebelum kita on cam gitu, kita sempat ngobrol dikit. Kayaknya ada nih Pak kisah-kisah yang cerita yang mengharukan gitu, yang lebih mengharukan mungkin daripada tadi. Cepat terhenti cerita kita tadi, bisa dilanjutkan Pak terkait dengan di jalan itu dengan ambulans tadi. Jadi saya secara pribadi yang saya alamin di luar dari sebagai apapun saya saat ini, pekerjaan saya apapun saat ini, saya ketika saat itu pernah waktu lagi bantu ambulan itu yang saya cerita tadi di awal, di suatu titik saya merasa kayak, menurut saya gini, kadang kita pribadi manusia masing-masing perlu memberikan rasa terima kasih tersendiri untuk diri kita sendiri. Dan ada satu titik saya merasa
menjadi manusia yang bisa berarti untuk orang lain. Jadi pada saat itu saya lagi bawa ambulan pun saya saya sedih, saya menangis dengan kondisi saat itu. Saya merasa Tuhan nih kok baik ya dengan saya, memberikan saya kesempatan untuk bisa bantu orang, memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang berarti untuk orang lain. Dan itu membuat saya sampai saat ini tetap berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidup ini memang adalah kesempatan ya Pak ya. Jadi tentu saya yakin dengan viralnya Bapak, mungkin Bapak tidak bercerita dengan detail, pasti ada ya plus minusnya gitu. Namanya dikenal banyak orang, akhirnya pasti ada juga sisi yang tidak enaknya. Ya betul. Tapi di belakangan ini juga kita mungkin lihat ya di media tentang situasi di jalan lah, tentang pengawalan mungkin yang menggunakan terkait dengan sirine. Bapak kan sebagai patwal ya, ya saya sebut saja patwal ya, pasti ada gitu pengalaman yang ada rasa takut nggak yang sekarang ini netizen masyarakat dan kita semua punya akses yang luas gitu, terbuka untuk kontenin apa aja. Termasuk kemarin beberapa yang viral karena pakai sirine di jalan, hidupin sirine. Sebenarnya kalau menurut Bapak, pandangan Bapak nih ya, kapan sih itu boleh dipakai, kapan waktunya memang nggak usah pakai sirine gitu, biar masyarakat tahu ya. Menurut saya sih kayak kendaraan ambulan, kenapa sirinenya misalnya harus panjang, karena itu memberikan tanda kepada pengendara. Selain dari lampu, kadang lampu aja ada beberapa masyarakat yang belum ngeh lah kalau di belakang dia ada kendaraan prioritas. Makanya perlu adanya sirine untuk membunyikan supaya mengalihkan sedikit perhatiannya terhadap situasi di sekitar. Mohon maaf, saat ini budaya berkendara kita di Indonesia itu masih sering ditemukan masyarakat yang berkendara sambil main handphone, berkendara sambil ngerokok. Masih banyak kita temukan seperti itu. Makanya kadang sirine dibutuhkan, lampu dibutuhkan. Teman, ada beberapa saat yang nggak perlu kita bunyiin sirine yang terlalu berlebih, nggak perlu kita terlalu berisik lah. Makanya sekarang pun kita semua sama-sama belajar untuk memaksimalkan bunyi sirine itu semaksimal mungkin di situasi yang ada pada saat itu. Jadi meminimalisir bunyi yang ada. Jadi istilahnya dengan kadang masyarakat dengan melihat lampu aja sudah menepi, memberikan arah, memberikan ruang untuk yang lewat. Memang saya pribadi mohon maaf masyarakat kalau ada beberapa kesempatan mungkin kami sebagai pengawal terlihat arogan atau kami sebagai pengawal terlihat kasar. Saya secara pribadi mohon maaf, karena pada saat misalnya saya lagi bawa ambulan, itu kita lagi berjuang dengan waktu, masih ada beberapa masyarakat yang mohon maaf tidak memberikan akses untuk kendaraan lewat. Bisa dilihat di video saya, ada beberapa yang seakan-akan kayak mau menghalangi atau enggak, dia mepet supaya nanti begitu ambulan lewat dia langsung ngikut dari belakang, mengambil kesempatan mengikuti ambulan. Padahal itu nggak boleh. Karena apa? Rawan akan terjadinya kecelakaan, tabrakan beruntun, ambulan ditabrak dari dia. Karena apa? Dia kan nggak tahu depan kita mau ke kiri atau apa. Kalau ambulan kan lihat saya kode mau ke kiri, kalau ke kanan, atau saatnya ngerem saya pun suruh tahan ngerem. Yang di belakang ngikut ini kan nggak paham. Ya terkecuali kalau dia keluarga pasien maupun keluarga jenazah yang ada. Itu ya saya pun sering nanya, Pak, ada yang di belakang ini, pas ketemu ada yang ngikut ini belakang ini keluarga atau oh bukan Pak, saya sendiri. Di yang belakang itu cuma ngintil aja Pak, ngekor aja. Ya itu kan mengambil haknya. Kadang saya bilang, ini Bapak mau keluarganya juga di dalam ambulan, mengikut ambulan ini, atau mau keluarganya juga jadi jenazah, ikut mobil jenazah. Iya, maksudnya kamu jangan seakan-akan keluarga jenazah atau keluarga yang sakit kan. Dalam tanda kutip.
Mau jadi jenazah. Ya maksudnya nggak enak loh di posisi Betul. itu. Jadi jangan seakan-akan menjadi keluarga yang dia dalam ambulan. Tapi Emang- kan kalau saya jadi netizen nih, saya ngomong gini nih, Pak. Ya kan, saya juga mau kerja Pak, saya buru-buru Pak, saya juga ini. Pasti banyak dong nemuin di jalan kayak gitu. Semua pada saat itu kalau kita tanya, kita berhentiin semua nih, pasti semua mau kerja, pasti semua mau buru-buru. Tapi ada yang memang perlu kita prioritaskan di saat jam kerjanya kita, di saat jam dinasnya kita. Ada yang lebih perlu cepat, ada yang lebih perlu untuk terburu-buru dibanding kita. Kenapa kendaraan-kendaraan emergensi, kendaraan ambulans seperti itu? Karena waktu pada saat mereka sakit seperti itu, pada saat mereka mau butuh cepat penanganan, Situasi kritis lah itu ya. itu sangat perlu. Ambulan yang mau jemput orang sakit pun itu membutuhkan waktu yang cepat. Karena apa? Pasien yang akan dijemput belum tentu sudah tertangani dengan baik di sana. Keluarganya belum tentu tahu cara penanganannya seperti apa. Kendaraan yang akan membantu orang kecelakaan itu sudah diatur dalam undang-undang semua, bisa dilihat nanti. Terlebih lagi kita berbicara dengan konteksnya Jakarta ya Pak ya, yang Ya. kita tahu lah kemacetan itu kalau tidak dikawal rasanya nggak memungkinkan gitu untuk di situasi-situasi yang kritis, di suatu situasi yang urgent itu bisa dengan cepat tertolong. Betul. Jadi masyarakat emang juga harus bijak ya, lebih tepatnya Ya, dalam lebih menanggapi bijak. itu. Jangan apa-apa diviralin. Kayak kalaupun mau viralin silahkan, tapi harus tahu dulu konteksnya apa. Jangan sampai udah viral, udah rame, sampai mungkin orang-orang yang niatnya baik malah menjadi korban. Kan banyak ya Pak, orang Ya. disalah asumsikan akhirnya dan menimbulkan ya ada yang dipecat, ada yang sampai harus menjalani proses-proses yang harusnya nggak dilalui gitu. Ya. Jadi kita harus lebih bijak. Nah Pak, menarik cerita Bapak, tapi saya mau tahu deh juga nih, pasti ada dong Pak respon dari pimpinan terkait dengan viralnya Bapak dan juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya Bapak lakukan ya di luar pengawalan Bapak terhadap pimpinan Bapak gitu. Gimana respon? Jadi semua yang saya lakukan ini hampir selalu di saat saya tidak mengganggu jam dinas saya, tidak mengganggu jam kerja saya, dan saya membantu itu tanpa mengesampingkan tugas pokok saya secara inti. Yang membantu orang ganti ban di jalan, bocor ban, bantu ambulan, itu semua istilahnya di saat saya berangkat berdinas ataupun di saat saya pulang berdinas. Dan pimpinan saat ini merespon dengan baik karena saya berusaha menjadi polisi yang bisa hadir untuk masyarakat di saat itu, di saat dibutuhkan. Oleh karena itu kemarin pun saya dikasih kesempatan untuk sekolah perwira di tahun lalu, tahun 2004, dan angkatan saya ke angkatan SIP 53 gelombang 1, singkatannya Laksmana Satya Prakasa LSP 531, angkatan resimen perwira saya. Itu salah satu istilahnya reward dari pimpinan terhadap saya. Keren, berarti itu karena Bapak menjalankan tugas dengan baik, plus Bapak juga Bapak mencerminkan Polri yang ada dan hadir untuk masyarakat. Ya, bersyukur bisa jadi seperti itu, dan saya berharap sampai sekarang sudah perwira pun pimpinan saya pun tetap mengizinkan saya untuk melakukan tugas-tugas yang sebelum saya perwira saya sudah lakukan di luar, tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai anggota Polri, yang utamanya jabatan saya sebagai Panit Pamual. Oke, ternyata banyak sekali tadi, dari yang lucu pertama tadi sapi, Ya. mengamankan sapi, kemudian yang viral masalah ambulans, dan ternyata juga Bapak sempat loh naik motor sambil nangis saking beliau merasa tersentuh ya Pak ya saat Tersentuh itu. dalam- Plus apresiasi yang Bapak dapatkan, saya pikir itu sangat layak, dan kami ya Tandef Defenders berharap dengan kondisi Bapak saat ini, dengan banyaknya support, Bapak bisa melakukan banyak kebaikan, dan tentu ini juga menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, tidak hanya polisi tapi siapa saja yang mendengarkan atau menonton podcast ini. Tetaplah berbuat baik. Ya.
Kalau begitu, closing statement-nya saya ingin Bapak menyampaikan pesan untuk masyarakat, utamanya pengguna jalan nih. Sebelumnya saya berterima kasih juga terhadap sampai saat ini pelatih saya dalam berkendara, yaitu Pak Bambang Margono. Sudah pensiun beliau dari anggota Polri juga, terakhir berdinas di Polda Metro Jaya. Jadi salah satu teknik yang berkendara saya dilatih oleh beliau. Saat ini beliau sudah pensiun. Ketika sudah pensiun saat ini pun beliau masih melatih rekan-rekan Polri yang akan menjadi pengawal. Dan saya hormat buat Bapak karena Bapak selalu ikhlas, mengajarkan kami untuk tetap berbuat baik terhadap orang, tetap bersabar untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang ada. Pesan saya untuk masyarakat, saat ini banyak kita temukan di jalan hal-hal yang mungkin sedikit-sedikit menjadi viral, sedikit-sedikit menjadi salah. Tapi percayalah, di luar sana, di daerah masih banyak polisi yang berbuat baik, masih banyak polisi yang ada dan hadir untuk masyarakat. Masih banyak rekan-rekan saya yang hidupnya tiap hari membantu masyarakat. Mohon maaf apabila kami secara pribadi ada kesalahan, karena kami pun sampai saat ini masih berusaha menjadi manusia yang berarti untuk orang lain. Dan pesan saya, teruslah berbuat baik, karena berbuat baik membuat kita bahagia. Mantap, Pak. Kita tutup ya perjumpaan kita hari ini, Pak. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas semua yang sudah Bapak lakukan. Saya juga berterima kasih Bapak sudah hadir dan mau sharing ke Defenders. Semoga nanti ada cerita-cerita selanjutnya. Kita pantau terus di IG-nya Bapak, ada update apa nih tiap harinya. Ya. Dan jangan lupa Defenders, ikuti terus update dari Tandev. Jangan lupa follow sosial media Tandev dan juga subscribe YouTube Gemapos. Kita tutup dengan salam presisi ya Pak ya. Salam presisi.